Oke, saya nggak lama-lama, saya langsung mau bahas ini. Itu dari, ini saya belum share. Irresistible Grace. Oke, saya perbesar aja ini. Yuk. Bukan ini. Sini aja. Oke, poin I. Yes. Irresistible grace artinya adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Saya ulangi. Irresistible artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. Langsung ke bahasa Indonesia. Hasil dari kasih karunia Allah, tolong admin bisa standby untuk admin. Hasil dari kasih karunia Allah yang tak tertolak adalah tanggapan tertentu oleh orang-orang pilihan terhadap panggilan batiniah Roh Kudus. Ketika panggilan lahiriah itu diberikan oleh penginjil atau pelayan sabda Tuhan. Kristus sendiri mengajarkan bahwa semua orang yang telah dipilih Allah akan mengenal Dia. Manusia datang kepada Kristus dalam keselamatan ketika Bapa memanggil mereka. Dan Roh Allah memimpin orang yang dikasihi Allah kepada pertobatan. Betapa menghiburnya mengetahui bahwa Injil Kristus akan menembus hati kita yang keras dan penuh dosa, dan secara ajaib menyelamatkan kita melalui panggilan Roh Kudus yang penuh kemurahan hati. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya, pelan-pelan ya, kita lihat ayat per ayatnya. Jadi begini, pada saat orang yang diinjili, ya, pada saat orang itu diinjili atau dia, ya entahlah, pokoknya dia itu bertemu dengan Injil, entah itu karena penginjilan, karena KKR, atau karena khotbah, atau karena baca buku, atau karena baca Alkitab, pokoknya ketemu Injil. Lalu orang itu meresponi Injil itu. Ya, meresponi Injil itu. Nah, orang yang meresponi Injil itu berarti pasti bahwa orang itu adalah orang pilihan Allah. Ya, saya ulangi ya. Jadi misalnya kita ngomong-ngomong ngabarkan Injil sama seorang, terus orang itu akhirnya dia betul-betul sadar akan dosanya, dia betul-betul sadar dia membutuhkan juru selamat, dia betul-betul sadar dia sangat tidak layak di hadapan Tuhan, dan perbuatan baiknya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia benar-benar sadar semua itu. Akhirnya dia mau terima Yesus. Nah, orang yang mau terima Yesus ini orang yang tentunya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan orang ini juga sudah dilahirkan kembali. Alias mata rohaninya dicelikkan oleh Roh Kudus. Ya. Dan
setelah dia sadar, dia dicelikkan, dia sebelumnya dia dilahirkan kembali, ya, mata rohaninya terbuka, maka dia meresponi Injil yang sedang dia hadapi. Entah Injil itu adalah Yesus Kristus mati buat kamu agar kamu diselamatkan. Terimalah dia. Dia langsung angkat tangan, dia maju depan, dia terima Yesus. Sungguh-sungguh dari hatinya. Nah, itu orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Orang-orang yang sudah dicelikkan mata rohaninya alias dilahirkan kembali. Orang-orang yang hanya dihadapkan kepada fakta bahwa dirinya berdosa, dirinya tidak layak, dirinya membutuhkan juru selamat, dan Yesus Kristus sudah mati buat kamu. Nah, dalam menghadapi fakta seperti ini, dia mau tidak mau pasti terima Injil. Pasti menerima Injil. Itulah yang dimaksud irresistible grace. Kalau orang ini sudah dipersiapkan, hatinya sudah diubahkan, sudah dilahirkan kembali, sudah mengalami sudah terdicelikkan mata rohaninya, lalu dia diperhadapkan kepada Sang Juru Selamat yang sejati, maka tidak mungkin dia menolak Sang Juru Selamat itu. Karena apa? Karena dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar dia membutuhkan juru selamat. Dia sadar dia kalau menolak juru selamat, dia akan binasa. Dia sadar bahwa inilah satu-satunya pertolongan yang datang dari Allah. Maka pada saat anugerah ini diberikan kepadanya, dia tidak mungkin menolak anugerah Tuhan itu. Inilah irresistible grace. Tidak mampu, untuk menolak pun tidak mampu. Bukan juga dipaksa untuk menerima. Dia tidak terpaksa. Dia menerima Yesus tidak dengan karena dipaksa atau diancam. Ya, tetapi kesadaran dia untuk dia meresponi anugerah Allah itu tidak mungkin dia sangkali, ya, dan menolak anugerah yang diberikan kepada dia. Tidak mungkin. Saya tahu orang Armenian dalam hal ini membuat ilustrasi yang bagi saya ilustrasi ini menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ilustrasi Armenian itu begini. Kalau Tuhan itu tidak memaksa kita untuk menerima Dia, kan? Jadi Tuhan itu hanya menawarkan aja. Hei manusia, kamu mau selamat atau enggak? Kalau mau selamat, terimalah diriku. Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu menolak diriku, ya kamu tidak selamat. Silakan kamu mau pilih yang mana. Lalu orang itu pikir-pikir, enggak, aku masih cinta dunia. Sorry, aku tidak mau ikut engkau. Lalu ada yang lain, pikir-pikir, wah ini sudah mungkin kesempatan terakhir aku mau menerima dia. Akhirnya dia terima. Jadi akhirnya orang mau menerima atau menolak anugerah Allah itu tergantung orang itu. Tidak dipaksa, tidak dibujuk rayu, tapi diserahkan keputusan pada orang itu dengan pertimbangan dari dirinya sendiri. Nah, saya yakin
orang yang uh, orang yang ditawarkan seperti ini, ya, dengan keputusan terletak pada orangnya itu sendiri. Saya yakin orang itu kalau sadar dirinya memang pasti binasa. Kalau menolak anugerah yang ditawarkan, dia pasti menerima dong anugerah Allah itu. Kecuali orang itu tidak sadar, saya menerima, saya tidak butuh, anugerah itu tidak butuh. Itu bukan untuk saya, itu tidak penting bagi saya. Yang penting bagi aku adalah aku bagaimana menikmati, menjalani hidup di dunia ini. Itulah yang penting. Jadi aku aku nggak menarik itu. Tawaran itu tidak menarik bagiku. Nah, jadi kenapa ada orang yang tertarik, kenapa ada orang yang tidak tertarik? Nah, itu aneh. Anehnya itu karena semua orang yang ditawari ini dengan presupposisi semua orang punya kesadaran yang sama. Punya kemampuan mengenal yang sama. Kesadaran melihat diri sendiri itu sama. Kemampuan melihat Sang Juru Selamat juga sama. Tapi kenapa semua orang melihat diri sendiri yang sama itu dan melihat Sang Juru Selamat yang sama itu, kok keputusannya bisa beda-beda? Ya karena manusia punya kebebasan katanya. Kebebasan untuk memilih. Terserah manusianya. Dia mau terima atau tidak terima tergantung keputusannya. Nah, pertanyaannya kembali lagi. Kenapa orang kalau punya kesadaran yang sama, pengenalan yang sama, pertimbangan-pertimbangan yang juga melihat kebenaran itu secara sama dan mempertimbangkannya, kenapa kok keputusannya bisa lain? Padahal apa yang dinilainya itu sama. Jadi misalnya, Yesus satu-satunya juru selamat. Dia penebus dosa yang sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tanpa dia semua binasa. Itu semua melihatnya sama. Ya, saya orang berdosa. Saya tidak layak. Saya tidak mungkin bisa pantas masuk surga dengan perbuatan baik saya. Saya hopeless. Saya tidak ada harapan. Ini juga sama. Semua orang menyadari yang sama. Keadaan dirinya yang hopeless dia sadari. Sang juru selamat yang di depannya satu-satunya dan tidak ada juru selamat lain, semua juga memandang yang sama. Tapi kenapa kok ada yang menolak dan ada yang menerima? Aneh. Kalau semua sadar ya, semua sadar bahwa aku orang berdosa, aku pasti binasa, aku hopeless, aku tidak ada harapan kalau tidak ada penolong. Dan sekarang ada penolong yang sejati. Ada Allah yang menjadi manusia. Ada jaminan di dalam pertolongan ini yang tidak meragukan. Kenapa kok saya masih menolak? Aneh. Lalu ada yang bilang, ya karena mereka masih cinta dunia, Pak. Kan bebas mau pilih dunia atau pilih hidup kekal. Nah, akhirnya mereka ada yang pilih dunia, lebih berat dunia. Itu juga aneh. Anehnya kan tadi penglihatannya sama. Urgensinya yang dia lihat juga sama. Kepentingannya juga sama. Siapa juru selamat itu sama. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia satu-satunya juru selamat. Dan kalau menolak, akibatnya juga dimengerti secara sama. Kalau menolak juru selamat, saya binasa.
Nah, kenapa orang yang sudah diberi pengertian dan dibuka mata rohaninya, mengerti kalau menolak sang juru selamat pasti binasa. Kenapa kok masih mau nolak? Nah, itu ilustrasinya sudahlah. Anda mau pakai ilustrasi apapun, justru ini menunjukkan kelemahan daripada Arminian dan keunggulan daripada Reform. Karena Reform itu back to the Bible. Ya, lalu ada yang ngotot, Arminian juga Pak, back to the Bible. Saya berani katakan, Arminian tidak punya sistem penafsiran Alkitab secara konsisten dan benar-benar eksegese, ya benar-benar eksegese, ya, atau menggali Alkitab dengan penelitian yang sangat mendalam, secara komprehensif, secara integrated, secara keutuhan, keseluruhan, ya, holistik. Itu semua adalah penafsiran-penafsiran yang bertanggung jawab. Nah, itu ya, ilustrasinya saya mau tambah. Ceritanya Irresistible Grace itu seperti ini. Ada orang yang tenggelam. Teriak-teriak tenggelam di kali. Tolong, tolong, aku tenggelam. Ya, wah, tenggelam, timbul lagi, itu teriak-teriak lagi, tenggelam lagi, timbul lagi. Pas ada orang lewat di pinggir kali itu, lalu lihat ada orang teriak-teriak tenggelam, minta tolong. Akhirnya dia pas bawa tali, dia lempar tali itu kepada orang yang tenggelam itu. Maka orang yang menolak irresistible grace, ya, atau dia mengajarkan bahwa anugerah Allah itu bisa ditolak, bisa diterima. Maka cerita itu mengatakan bahwa orang ini lempar tali kepada orang yang teriak-teriak itu. Dan sekarang keputusannya terletak pada orang yang teriak-teriak itu. Dia mau pegang tali atau dia tolak tali. Itu haknya orang itu untuk meresponi tali tersebut. Ya, ilustrasinya bagus kan? Bahwa memang ada orang tenggelam, teriak-teriak, minta tolong, lalu sekarang dikasih tali, dan sekarang keputusannya terletak kepada dia sendiri. Dia mau terima tali itu, atau dia menolak tali itu. Itu orang yang percaya bahwa anugerah Allah itu bisa ditolak. Tapi ilustrasi ini justru saya mau menunjukkan suatu kebenaran bahwa anugerah Allah yang diberikan tidak mungkin ditolak. Ceritanya begini. Ya. Bagi orang yang tenggelam, kan teriak-teriak, tolong, tolong, aku tenggelam. Ya. Dia teriak-teriak itu. Lalu ada orang kasih tali kepada dia. Saya mau tanya, bagi orang yang tenggelam itu, sedang tenggelam dan teriak-teriak itu, pada waktu dia terima tali, apakah dia masih mempertimbangkan mau menerima tali itu atau menolak tali? Udah pikir yang pakai akal sehat aja. Saudara sendiri misalnya tenggelam ya, Bang. Teriak-teriak, tolong, tolong. Ada orang kasih tali sama Anda. Ya, talinya gede dan kuat. Ini tali, pegang. Lalu saudara yang sedang tenggelam masih pikir-pikir mau terima tali itu atau tidak. Lalu saudara akhirnya ambil keputusan,
dalam kebebasanku, aku menentukan untuk tidak menerima tali ini. Maaf, saya tidak terima talimu. Biarin saya tenggelam. Nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang sedang teriak-teriak, tolong, tolong, aku tenggelam. Sekarang dikasih tali, talinya ditolak. Tidak mungkin. Jadi ilustrasi ini justru menunjukkan kebenaran irresistible grace, bahwa orang yang sedang teriak-teriak tenggelam, orang itu menyadari dirinya sedang bahaya, dirinya akan mati, dan sekarang datang pertolongan. Ya, sebuah tali yang besar dilempar kepadanya. Pegang tali ini. Oh, bagi orang yang kondisi seperti ini, tidak ada kemungkinan dia menolak tali tersebut. Tidak ada kemungkinan. Ini ilustrasi. Ya. Tapi ilustrasi ini mau menunjukkan bahwa bagi orang yang sudah mau tenggelam dan bagi orang yang pasti binasa, dan sekarang ada pertolongan yang datang kepada orang ini dengan pertolongan yang dijamin pasti berhasil pertolongannya. Anda mau nggak menerima pertolongan itu? Atau Anda masih pikir-pikir? Nah, sudah tak pikir-pikir lagi selanjutnya. Sambil aku mau survei dulu, orang lagi tenggelam ini loh. Lagi tenggelam mau mati, masih mau survei apa? Aku mau survei meneliti tali yang kuat itu bagaimana. Ya kamu setelah tenggelam, setelah mati. Ya sudah. Simple aja. Bagi orang yang seperti itu, sudah tidak ada jalan lain. No other way. Ya, cuma ada satu jalan, yaitu terimalah Yesus Kristus. Di mana kamu sudah menyadari dialah satu-satunya sang juru selamat. Tanpa dia, kamu pasti binasa. Maka tidak ada jalan lain kecuali mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu. Sudah, ini namanya irresistible grace. Tidak bisa ditolak. Nah, ayat-ayat yang dicatat di sini menunjukkan bagaimana Tuhan itu memang mempersiapkan orang pilihannya. Mari kita membaca dari Yohanes 6 ayat 37. Kemudian ayat 44. Silakan, ada teman mau bacakan Yohanes 6 ayat 37. Saya bacakan, Pak. Silakan, Pak Endarto. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44 juga, Pak. Ya, sekalian. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yes, terima kasih. Ya, ini saya mau share ayatnya. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Perhatikan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Berarti orang-orang yang datang kepada Kristus itu karena orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Bapa. Tidak ada, berarti dengan kata lain, tidak ada orang bisa datang kepada Kristus kalau tidak dipersiapkan Bapa.
Dan orang-orang yang datang kepada Kristus dikatakan sekali-kali tidak akan kutolak. Ya, dalam bahasa Indonesianya lebih jelas. Bahasa dalam bahasa terjemahan lama lebih jelas. Ini terjemahan baru. Coba saya alihkan ke terjemahan lama. Ya, segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepadaku, itulah juga akan datang kepadaku. Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepadaku, yaitu yang dikaruniakan untuk datang kepada Kristus, itulah juga akan datang kepadaku. Dan orang yang datang kepadaku, sekali-kali tiada aku akan menolak dia. Kenapa? Sekali-kali tidak akan ditolak. Ya karena orang-orang ini sudah dipersiapkan Bapa. Kembali ke terjemahan baru ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Ini ketegasan dari kalimat yang tadi saya ungkapkan. Ya, tidak ada seorang pun, ya perhatikan ini, tidak ada seorang pun. Seorang pun yang bagaimana? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ya, kenapa tidak ada seorang yang dapat datang kepada Kristus? Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Kristus. Jikalau apa? Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dengan kata lain, semua orang yang datang kepada Kristus karena sudah dipersiapkan oleh Bapa. Ya, dipersiapkan oleh Bapa. Jadi bukan orang sembarangan. Lalu ayat 44. Sangat tegas, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ya. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Perhatikan ini. Ini klaim yang luar biasa sekali. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dengan kata lain, orang bisa datang kepada Kristus karena dipersiapkan Bapa. Tidak ada orang bisa datang kepada Kristus. Luar biasa kan? Dan orang yang dipersiapkan Bapa datang kepada Kristus, orang itu sendiri tidak mungkin akan menolak anugerah Allah ini untuk datang kepada Kristus. Tidak mungkin akan menolak. Karena hatinya dipersiapkan oleh Allah. Hatinya dibukakan oleh Allah. Hatinya dicelikkan, mata rohaninya dicelikkan sehingga dia bisa melihat kebenaran yang datang dari Allah. Termasuk ayat 44 ini. Jadi dalam hal ini sangat jelas sekali ya apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Kita baca ayat berikutnya, yaitu dan Roh Allah memimpin orang yang dikasihi Allah kepada pertobatan. Orang bisa bertobat itu anugerah Allah, saudara, bukan karena dia mampu dari dirinya sendiri dia bertobat. Tidak, karena anugerah Allah. Mari kita lihat ayatnya, Roma 8.
ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Jadi orang itu dipimpin oleh Roh Allah. Ya, orang itu dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14. Jadi orang yang dipimpin Roh Allah tidak mungkin kesasar, dengan kata lain begitu. So, semua orang yang dipimpin Roh Allah tidak mungkin akhirnya terhilang, akhirnya tidak jadi anak Allah. Enggak mungkin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah dituntun, dibimbing sampai bertobat dan menjadi anak Allah. Ya, itu sudah sangat jelas sekali. Kita lanjut pada artikelnya. Betapa menghiburnya mengetahui bahwa Injil Kristus akan menembus hati kita yang keras dan penuh dosa secara ajaib menyelamatkan kita melalui panggilan Roh Kudus yang penuh kemurahan hati. 1 Petrus 5 ayat 10, coba dibaca. Silakan tolong bacakan 1 Petrus 5 ayat 10. Saya, Pak. Ya, silakan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, ini artinya pemeliharaan Allah. Sampai kita benar-benar sempurna, dipimpin dalam kesempurnaan. Ya, dikatakan di sini Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Nah, kurang apa lagi nih? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya apa? Artinya semua ada dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Ini yang saya pernah sharekan juga waktu diskusi minggu lalu ya, hari Kamis yang lalu. Bahwa keselamatan seseorang itu bukan terletak pada kesetiaannya dalam mentaati firman. Salah besar. Jaminan keselamatan seseorang bukan terletak pada kesetiaannya mengikut Tuhan. Salah besar. Alkitab justru tidak menekankan kemampuan kesetiaan manusia sebagai jaminan keselamatan. Alkitab berulang kali menekankan jaminan keselamatan itu adalah datang dari Allah sendiri, bukan dari manusia, bukan dari kemampuan manusia, dari Allah sendiri yang memberikan kepada manusia perlengkapan rohani yang meneguhkan, yang menguatkan, yang mengokohkan, sehingga orang pilihannya benar-benar
ya, meresponi anugerah Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Itu. Jadi kalau tidak ada pencelikan mata rohani, ya tidak ada respon. Ya, kalau tidak ada orang yang dilahirkan kembali, tidak ada orang mampu menerima Yesus dalam kebutaan rohani. Jadi mata rohani ini perlu dibuka dulu, dicelikan dulu, disadarkan, diinsyafkan, sehingga dia baru sadar, aku orang berdosa. Dia baru sadar, aku orang tidak layak. Dia baru sadar, aku orang hopeless. Tidak ada harapan. Aku pasti binasa. Aku manusia celaka. Tapi tidak berhenti sampai kesedihan sebagai manusia yang celaka, yang tidak ada harapan. Tapi kemudian datanglah Kristus sebagai jalan keselamatan. Akulah jalan, ya, dan kebenaran dan hidup. Itu ditawarkan dalam hidupnya dia. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Ketemu hal seperti itu, sudah langsung bertekuk lutut, langsung bersujud, langsung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang bekerja itu? Roh Kudus. Siapa yang mempersiapkan semua? Allah. Jangan sombong kalau saudara ini orang sekarang diselamatkan. Itu gara-gara kemampuanmu. Gara-gara kesetiaanmu, gara-gara kehebatanmu, gara-gara intelektualmu. No. Semua karena only by grace. Oke, saya harap irresistible grace ini bisa dimengerti dengan baik dan benar. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada respon. Andi, boleh saya masuk? Silakan, Pak Elia. Tulip dalam I itu berarti anugerah yang tidak bisa ditolak ya Pak ya? Betul? Definisi bahasa Indonesianya begitu? Begitu? Yes. Saya ingin sedikit membantah tanda kutip ya. Kalau posisi manusia yang adalah buta rohani, buta dalam arti kata matilah gitu ya. Kemudian Pak mengambil ilustrasi tali di dalam yang dilempar di laut, orang buta bagaimana bisa menyadari itu tali? Bagaimana Pak mau menjelaskan ilustrasi yang Pak sering sampaikan dan tadi tiba-tiba saya tergelitik dikritiskan gitu ya. Kita kan sedang tenggelam ini, mungkin dia pingsan tapi belum mati. Dia nggak tahu itu ada tali Pak. Dipikir itu apa, benda apa, dia nggak akan ngambil Pak. Bagaimana Pak mau menjawab Baik. hal ini? Thank you. Baik. Kalau teliti tadi dengan ilustrasi yang saya berikan, pasti teman-teman nangkep. Begini. Tadi kan saya kasih penjelasan bahwa orang itu mati rohani. Yang orang yang belum di dalam Tuhan itu mati rohani. Tapi ingat, lahir baru adalah peristiwa yang mendahului pertobatan. Ya, ini sudah prinsip yang tidak bisa ditawar. Ini harga mati, yaitu lahir baru mendahului pertobatan. Kalau Arminian, pertobatan dulu baru lahir baru. Ini sudah 180 derajat bertolak belakang. Ya, saya teruskan. Jadi lahir baru dulu. Artinya lahir baru itu apa sih?
rohani mati dihidupkan. Artinya lahir baru itu apa? Mata rohani yang buta dijelikan. Arti lahir baru itu, lahir kembali itu apa? Orang yang rohaninya lumpuh dan tidak berdaya sekarang dibangkitkan. Nah, di dalam ilustrasi tadi, saya tadi sudah sebutkan bahwa orang ini sadar dirinya tenggelam. Berarti dia tidak mati. Tapi dia sadar. Tapi sadarnya, sadar sedang kritis. Sadar dirinya dalam keadaan mau mati. Kalau tidak ada penolongnya. Dalam kondisi bahaya. Yes. Nah, dalam kesadaran dia dalam kondisi bahaya dan mau mati, ada penolong yang datang. Maka orang yang sadar mau mati ini kalau ada penolong, dan penolong itu adalah penolong yang jaminan paling unggul dan paling bisa dipercaya, tidak mungkin dia menolak pertolongan. Ini bukan pertolongan yang jebakan loh ya. Kalau dia pertolongan yang jebakan ya curiga kan. Ini bukan jebakan apa? Karena dia sudah diperlihatkan. Inilah sang juru selamat. Inilah gembala yang baik. Inilah anak Allah yang tunggal yang mau mati bagimu. Siapa mau menolak seperti ini kalau dia disadarkan, diinsyafkan, dimelekkan mata rohaninya untuk melihat Kristus. Jadi sebetulnya orang yang menolak Kristus bukan orang yang melek mata rohaninya. Orang yang menolak Kristus adalah orang yang buta mata rohaninya dan tidak mengenal Kristus itu siapa. Makanya dia menolak. Tapi kalau dia mata rohaninya terbuka, Kristus benar-benar juru selamat. Kristus satu-satunya yang bisa menolak aku. Tidak mungkin dia tolak. Jadi orang yang menolak irresistible grace, yaitu anugerah yang bisa ditolak. Dia menolak anugerah yang tidak mungkin bisa ditolak. Orang itu tidak paham bahwa orang yang sampai bisa menolak anugerah Allah itu bukan orang yang sadar, bukan orang yang mampu menolak, tapi dia itu dalam ketidakmampuan untuk bisa melihat kebenaran yang hakiki yang datang dari Tuhan. Tidak ada kemampuan untuk melihat itu. Untuk melihat sang juru selamat itu tidak ada kemampuan. Untuk melihat siapa juru selamatku yang sebenarnya tidak ada kemampuan. Bagi dia juru selamat adalah juru selamat yang lain yang bukan Yesus. Kenapa seperti itu? Karena buta rohani. Itu jawabannya. Oke? Belum dilahirkan baru, toh Pak? Ya, makanya tadi saya bilang kan lahir baru dulu, baru mata rohaninya terbuka. Berarti kalau dia tetap berenang di dalam laut itu, dia menikmatin indahnya laut itu kan gitu ya, padahal dia akan tenggelam dan hilang. Yang kedua, Pak, saya tadi mencatat di mana ya, di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Saya sering menemukan yang begini, Pak. Khususnya yang di komunitas murtadin. Kalau orang lahir dalam keluarga Kristen, ya mungkin itu beda ya. Tidak ada namanya
satu challenge, apakah dia betul adalah anak Tuhan. Kalau di golongan murtadin, Pak, terkadang dia menerima Tuhan, tapi dia tidak berani bayar harga. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dia dipimpin oleh Roh? Kalau dia berani menentang sama keluarganya, oke, kalau aku tidak diakuin, aku keluar. Itu baru teruji gitu ya Pak ya. Kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, bagaimana Pak mau menjelaskan? Waktu Tuhan mungkin begitu. Thank you Pak. Baik. Itu bagi saya masih suatu proses. Artinya belum final. Jadi orang yang dalam keluarga yang bukan Kristen, lalu dia masih takut untuk mengambil keputusan karena nanti akan diancam keluarganya dan sebagainya. Tapi dia hatinya sudah percaya. Maka dalam hal seperti ini saya melihat itu masih proses. Kita tidak bisa menghakimi bahwa orang ini bukan orang pilihan atau orang ini masih milik iblis atau apa. Saya tidak mau membuat suatu kesimpulan bagi orang-orang seperti ini karena belum final. Belum final itu artinya ya pekerjaan Allah masih dalam suatu proses ke depan. Dan nanti ke depannya mau jadi apa? Nggak tahu. Dalam poin ini apakah mungkin gagal pekerjaan Roh Kudus? Enggak, bukan. Tadi kan saya bilang masih proses. Tidak ada, Roh Kudus tidak mungkin pernah gagal. Kalau Roh Kudus mau menangkap seseorang, tidak mungkin bisa gagal. Biarpun penghalangnya banyak. Ya, ada satu kesaksian, nanti kapan-kapan saya putar kesaksiannya. Dari seorang Islam, ya, kemudian mulai tertarik dengan Kristen, tapi keluarganya Islam semua. Lalu dia sembunyi-sembunyi, dia ke gereja sembunyi-sembunyi. Ini orangnya ada sungguh, dan saya sudah wawancara dengan dia. Tinggal edit aja, videonya tinggal diedit, cuma belum sempat saya mengedit dengan baik. Ya maklumlah, saya bukan juga juara mengedit, saya sangat terbatas sekali. Oke, jadi singkat cerita, dia kan diam-diam ke gereja. Dan dia memang belum berani memberitahu orang tuanya, karena orang tuanya juga fanatik sekali. Tapi waktu dia diam-diam itu, ketahuan. Ya ini sudah dalam providensial. Ketahuan oleh keluarganya, dan akhirnya singkat cerita keluarganya mengikuti dia sampai di gereja itu. Akhirnya disuruh keluar dari gereja itu. Lalu dipukuli di depan jemaat-jemaat waktu itu. Dia itu wanita ya. Wah, bagi saya luar biasa sekali. Pukuli, lalu dibawa pulang, dan dilarang untuk ke gereja. Tapi kemudian dia sudah bertekad untuk tidak akan mundur. Dan kemudian dia diadili dalam pengadilan keluarga, ya, sampai manggil
ya istilahnya pemimpin agama Islam lah, kiai atau apa, untuk mengarahkan dia. Tapi dia waktu diadili dan dihakimi, dikeroyok itu, dia bisa menjadi seperti Martin Luther yang menjawab semua serangan. Pada waktu Martin Luther diserang untuk mencabut 95 dalil, dan Martin Luther bisa menjawab dengan tegas. Ini anak ini juga bisa menjawab dengan tegas. Ya. Semua serangan-serangan terhadap dia. Sehingga kesimpulannya keluarganya sendiri tidak bisa melarang dia ke gereja. Sudah sejak satu dia ke gereja terus, dan sampai sekarang dia terus ya bertumbuh dalam Tuhan dengan semangat luar biasa. Nah, ini saya percaya kalau Tuhan sudah memimpin, tidak akan gagal. Oke. Terima kasih atas kesaksiannya. Berarti tidak mungkin gagal ya Pak ya, apapun itu ceritanya yang berbeda-beda di setiap individu. Tapi pada prinsipnya bahwa rencana Tuhan memilih dalam pemilihannya tidak mungkin gagal, kan begitu ya? Yes. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Silakan yang lain, teman-teman. Pak Andi, ini kejadian yang tadi Pak Elia ngomong ini adalah nyata sekali yang untuk si penjahat itu dengan Tuhan Yesus yang tadinya dia betul-betul masih mati rohani, Pak. Tetapi begitu dia di lahir baru, langsung klik begitu, dia langsung bisa melihat bahwa ini adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan saya. Dan akhirnya dia berkata kepada, jangan lupa pada waktu kau datang dengan kerajaanmu. Betul nggak Pak? Ini yang tadi Bapak mau jelaskan tentang orang yang mau tenggelam itu. Tetapi dia sudah terbuka mata rohaninya. Ya, pasti. Jadi prinsip ini untuk semua orang yang menerima Yesus. Tidak mungkin orang bisa terima Yesus kalau Bapak tidak membawa orang ini kepada Kristus. Dan Bapak membawa orang ini datang kepada Kristus berarti Bapak sudah mempersiapkan. Dan yang dimaksud Bapak mempersiapkan adalah orang ini sudah dilahirkan kembali. Mata rohaninya sudah dicelikkan, dibuka, sehingga sadar. Nah, itulah. Ya, jadi apa yang Tuhan persiapkan untuk orang bertobat tidak mungkin gagal. Karena Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Hanya orang konyol saja yang bisa ambil kesimpulan kalau Tuhan bisa gagal. Tuhan tidak mungkin gagal. Masa Tuhan kalah sama manusia? Tidak ada kan rumus Tuhan kalah sama manusia. Sama setan aja Tuhan tidak mungkin kalah. Oke, silakan. Iya, Pak. Saya boleh tanya, Pak? Silakan, Pak Eki. Ini kita malam ini kan bahas soal irresistible grace atau anugerah yang tidak bisa ditolak. Nah, apakah anugerah ini diberikan kepada semua orang atau kepada orang-orang pilihan saja? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mendengar di YouTube soal perdebatan tentang Yohanes 3 ayat 16. Tentang dunia di situ. Apakah dunia di situ adalah kosmos yang adalah orang pilihan saja atau kosmos seluruh isi dunia? Oke. Itu saya, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi
apakah Tuhan memberi anugerah kepada orang semua pilihan orang. saja atau kepada semua orang? Kalau tadi mengikuti penjelasan saya, Pak, sudah amat jelas. Tuhan mempersiapkan semuanya untuk orang pilihan. Nah, kalau orang nggak dipilih, apanya yang dipersiapkan? Ya kan? Kan logiknya kan, coba Tuhan nggak mau pilih orang itu, tapi Tuhan mempersiapkan orang itu. Dipersiapkan apa? Wong nggak dipilih kok dipersiapkan. Yang dipersiapkan adalah yang dipilih. Nah, oke? Nah, berarti untuk apa kita penginjilan, Pak? Apa? Untuk apa penginjilan kalau begitu? Nah, ini. Ya, coba renungkan baik-baik ya. Sorry, mic-nya saya mute dulu. Jadi begini, penginjilan itu buat apa kalau Tuhan hanya mempersiapkan orang pilihan? Oke, saya jawab dengan tegas. Jawab saya pertama begini. Kalau tidak ada orang pilihan, berarti penginjilan sia-sia. Coba renungkan kata-kata ini. Kalau tidak ada orang pilihan, berarti penginjilan sia-sia. Coba ayo, siapa mau meresponi ini kalimat saya ini? Bisa nangkep enggak maksudnya? Saya kan nggak terima Injil, Pak. Apa? Saya kan nggak mungkin terima Injil kalau nggak ada penginjilan, Pak. Nah. Tolong diamati pertanyaan saya. Pernyataan saya. Kalau tidak ada orang pilihan, berarti penginjilan sia-sia. Nah, saya minta ini. Betul. Ya, betulnya apa? Maksudnya tidak perlu diinjili. Nggak ada orang umat pilihan kok. Sia-sia menginjili. Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada umat pilihan berarti tidak ada Injil, tidak ada penginjilan. Tidak ada penginjilan. Iya. Nggak ada yang ditangkap. Sia-sia. Sia-sia. Iya, percuma. Seperti sungai nggak ada ikannya, Pak. Kenapa mancing, Pak? Gitu. Kayak di kolam nggak ada Betul. ikannya. Kolam nggak ada ikannya ya percuma. Oke, jadi begini. Justru penginjilan itu perlu karena ada orang pilihan. Sangat mudah. Jawaban dari sangat mudah. Betul. Betul. Ya, saya ulangi lagi ya. Justru karena ada orang pilihan, maka penginjilan diperlukan. Kenapa? Untuk menggenapi orang pilihan menemukan jalan keselamatan, maka harus melalui penginjilan. Tapi kalau bukan orang pilihan diinjili, ya tetap dia akan menolak sampai mati. Kalau bukan orang pilihan diinjili. Jadi memang penginjilan itu untuk siapa? Ya untuk orang pilihan. Cuma masalahnya kita nggak tahu siapa yang pilihan dan siapa yang bukan pilihan. Tapi di antara orang-orang yang saya hadapi ini, saya berdoa supaya saya boleh diperjumpakan ya dengan orang yang sudah
dikirim Tuhan datang kepada saya. Itu yang sama seperti tadi di Yohanes itu. Ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Kristus kalau Bapa tidak menarik dia. Tuh, Pak, kata-kata saya kan betul, Pak. Kalau saya tidak dilahirkan baru melalui penginjilan, saya tidak mungkin disadarkan, Pak. Meskipun saya orang Kristen, Pak. Kata-kata Pak Hendarto itu benar, tidak salah. Tapi itu bukan maksud pertanyaan saya. Maksud pertanyaan saya itu kan tadi saya bilang gini, kalau tidak ada orang pilihan, ya, penginjilan itu tidak ada gunanya. Mengerti maksud saya? Sekarang ngerti, Pak. Ya, oke. Oke. Pak Andi. Ya. Halo Pak. Pak Andi. Ya Pak Andi, ini soal penginjilan ini saya teringat tahun 90 ada orang ke hotel saya di Bali Coconut Hotel waktu itu. Saya dikenalkan orang Muslim. Lalu tujuan saya injili. Saya pikir dia mau cari pekerjaan, saya pikir nggak perlu, yang perlu saya injili. Lalu saya injili waktu itu saya kan belum ikut EE, penginjilan saya kasar memang, langsung to the point waktu di restoran hotel saya bilang percayalah Yesus, dosa kamu ditebus, dia mati dan bangkit demi dosa kamu dan saya. Lalu kebetulan saya ada telepon, saya terima telepon, dia bilang sama personalia saya, itu siapa? Bos kamu ya? Rada sinting ya. Saya dibilangin sinting. Lalu saya nggak banyak bicara, cuma Injil itu tok. Nah, saya pikir dia mau cari pekerjaan, padahal tidak. Dia itu stres. Lalu saya kasih Alkitab, saya kasih kaset, saya antarkan pulang ke kosnya. Lalu dia bertobat, persekutuan, tapi persekutuannya lari ke gereja Betani. Dia bersaksi katanya, saya ketemu orang Cina satu, rodok gendeng, tapi ngomong gendeng ya gak gendeng. Kok sebetulnya saya ini mau bunuh diri di kuda, gak jadi bunuh diri gara-gara orang Cina ini. Gitu. Lalu saya dukung dia ini, saya kasih duit untuk dia katanya kuliah di Sekolah Teologi Malang, apa saya waktu itu nggak tahu. Saya kan orang reform. Tapi orang ini sekarang bertobat, namanya Tatin. Itu Pak Aryo pasti kenal itu, Tatin. Sekarang di Jember sudah punya anak nikah sama hamba Tuhan. Nah, kok bisa larinya ke Betani? Ini pilihan apa enggak orang ini pertobatannya? Nah, Tatin ini bersaksi dengan saya waktu dia bertobat. Dia kan keluarga Muslim. Lalu dia dipukul sama kakaknya. Nah, dia diam. Lalu orang tuanya terus jemput di Betani. Gitu. Dia lihat orang tuanya. Melihat anaknya ini kok sungguh-sungguh jadi sebagai orang pilihan. Lalu bertobat juga satu keluarga, Pak. Gitu. Tapi kok larinya di gereja Arminian, apa ini kan pilihan Tuhan apa enggak, Pak? Coba. Pak Aryo pasti kenal ini. Ya, oke. Ya, terima kasih buat kesaksiannya. Tapi kalau untuk menilai dia orang pilihan atau tidak, ya masih belum final juga ya. Saya juga tidak bisa menjawab. Dan kalau orang di gereja tersebut ya tidak berarti pasti binasa. Banyak orang pilihan yang masih in the cost di tempat lain. Jangan bahasa lidah. Bisa juga. Iya. Ada yang mau bicara, silakan. Kelihatannya Pak Danius. Iya. Saya puji Tuhan, Pak. Malam hari ini kelihatannya saya dapat pemahaman yang lebih progresif ya. Ya. Karena Pak Bapak tadi paling tidak menyebutkan
2 nih, Yohanes 6, 37 dan 44. Yes. Kemudian Yohanes 12 ayat 32 ya Pak ya. Nah, sebelumnya ini saya tuh sudah ada gambaran Yohanes 16 ayat 8 Pak. Nah, saya uraikan ya satu-satu ya. Yang di Yohanes 6 ayat 37 dan 44 itu Bapak yang memanggil. Ya Pak ya. Bapak yang memanggil, Bapak yang menarik. Karena kalau tanpa Bapak yang menarik tidak ada satupun yang bisa datang kepada Kristus gitu ya Pak ya. Yes. Bapak, itu Bapak. Kemudian di ayat Yohanes 12 ayat ke-32, aku berarti Yesus akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya Pak ya, berarti Yesus. Nah di 16 ini Yesus sendiri yang berbicara, iya Roh Kudus akan menginsafkan orang akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi saya melihat ini satu rangkaian utuh bahwa keselamatan itu pekerjaan daripada Tritunggal gitu Pak. Betul. Setuju Pak? 100 buat Anda. Ya, jadi justru malam ini saya baru acara ini baru saya klik gitu loh Pak. Yes. Puji Tuhan Pak. Puji Klik Pak. Tuhan. Klik firm banget, apalagi kalau progres yang disebutnya progres itu tadi Bapak sebutkan di Roma 8:13. Semua yang dipimpin roh, kemudian dipimpin roh itu seperti apa? Itu dijelaskan di 1 Petrus 5:10 itu loh Pak. Itu progres banget. Memanggil, melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan. Yes. Nah, ini semua kan disebutnya union with Christ ya Pak ya. Iya. Benar. Union with Christ ya. Jadi bersekutu bersama firman dan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kira-kira begitu ya Pak ya. Gambaran besarnya Pak ya. Ya Pak, benar Pak. Wah puji Tuhan Pak, malam hari ini saya baru klik nih, Pak. Syukur pada Tuhan kalau Bapak boleh. Terus saya menambahkan tadi yang orang orang hampir kelalap tenggelam itu. Ya kan? Nah, itu memang tidak mungkin orang itu bisa menolak. Pemahaman saya seperti ini, bahwa tentu orang ini adalah dibuat begitu sukarela, begitu hancur hati, begitu menyadari dosanya, begitu hancur hati, begitu hatinya menjadi murah, begitu hatinya menjadi luluh, begitu hatinya menjadi kagum, begitu hatinya menjadi takut akan dosa. Karena Roh Kudus sendiri akan menginsafkan akan segala dosa itu kan Pak ya. Yes. Dia akan gentar kepada dosa-dosanya. Tetapi di situ juga pada bersamaan ada sukacita. Karena dia Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Akan keagungan Yesus. Akan kebutuhan yang luar biasa akan Yesus. Dia akan sadar bahwa tanpa Yesus, tanpa juru selamat, dia tidak bisa apa-apa. Yes. Dia begitu menggebu-gebu ya Pak. Yes. Begitu menggebu-gebu hatinya. Nah ini juga pengalaman saya pribadi sebetulnya Pak. Hitungannya dalam jam ya, beberapa jam. Saya suatu kali pernah sakit ya Pak ya. Pernah sakit dan selama sakit itu sebelum saya sampai stres dan depresi loh Pak waktu itu. Nah, saya waktu itu kebetulan suka buku baca-baca psikologi, Pak, buku-buku psikologi. Tapi pada saat itu sama sekali tidak bisa menolong, Pak. Sakit saya sampai stresnya tuh di rumah sakit saya tadinya diikat, Pak. Diikat. Karena saya begitu takutnya. Sebegitu takutnya saya akan kematian, Pak. Sebegitu takutnya saya akan kematian. Jadi ada bayangan-bayangan hitam tuh ya,
yang seolah-olah saya tampak kayak mau menjemput itu loh Pak. Itu saking takutnya saya. Itu keringat saya tuh apa ya, besar-besar biji jagung lah. Saya nggak bisa istirahat sama sekali Pak. Nggak bisa. Tetapi saat itu kemudian ada, biasanya kan kalau di rumah sakit itu ada layanan yang datang loh, yang doa gitu loh Pak. Oh, iya, dari gereja tertentu, saya lupa lah dari gereja mana. Kemudian saya didoakan. Begitu habis didoakan Pak, saya bisa berdoanya seperti ini Pak. Kalau tadinya sebelumnya saya takut mati, nah setelah didoakan itu, saya doanya seperti ini, beda. Tuhan, terima kasih. Kalau toh saat ini saya dipanggil Tuhan, saya siap. Nah, itu yang saya katakan bahwa Roh Kudus itu menjamah, menginsafkan kita. Itu yang mungkin disebut lahir baru ya, Pak. Iya. Jadi hati kita betul-betul hancur, tetapi di samping itu juga ada sukacita yang luar biasa gitu. Saya kira itu yang tadi dikaitkan dengan orang yang tadi tenggelam itu loh, Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira tentu banyak pengalaman-pengalaman lain lah yang lebih dahsyat lagi daripada yang saya kemukakan. Cuma penekanannya adalah 2 poin itu tadi, bahwa karya Tritunggal dalam keselamatan, ya kan? Itu saya baru klik terus terang malam hari ini, Pak. Ya. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Kemudian kedua adalah mengenai tadi bagaimana sih perasaan orang yang tenggelam itu, ada ban itu loh, Pak. Nah, jadi sukacita lah saya malam hari ini, Pak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Mari, Pak. Syukur pada Tuhan karena anugerahnya. Amin, Pak. Pak Darmius. Iya. Pak Darmius langsung lulus. Enggak, ini Pak, ini sih saya kira enggak tahu ya, pokoknya malam hari ini itu anugerah Tuhan juga. Ya, Oke, teman-teman, ini sudah kurang anugerah Tuhan, Pak. Betul, ya, Pak. Ini sudah kurang 3 menit. Jadi siapa terakhir ada yang mau tanya, Pak? Silakan Deviana. Pak, bagaimana kalau ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia mengalami masalah ekonomi. Lalu padahal dia itu sudah mengerti doktrin yang benar dan sudah melayani Tuhan. Tetapi setelah itu dia berubah, Pak. Dia tidak lagi percaya, dia tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus, tapi bahkan pindah agama lain. Menurut Pak Andi itu apakah dia sudah lahir baru apa belum? Terima kasih, Pak. Yes. Saya sekali lagi juga tidak bisa menghakimi orang seperti ini karena masih dalam proses belum final. Jadi mungkin aja dia memang mengalami kegoncangan. Dan kalau dia orang pilihan pasti kembali ke jalan Tuhan. Itu aja pikiran sederhananya begitu. Kalau dia memang orang pilihan, pasti Tuhan membawa dia kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dia memang bukan orang pilihan, ya dari dulunya dia hanya Kristen-Kristenan. Tidak pernah Kristen sungguh-sungguh. Dia hanya ikut-ikutan saja, dan tidak pernah mengalami kelahiran baru. Kalau dia bukan orang pilihan. Cuma kita kan tidak bisa menghakimi. Memastikan dia pilihan atau bukan. Karena masih, yaitu tadi saya bilang, belum final. Dan sekali lagi, kalau dia memang betul-betul anak Tuhan, dia orang pilihan. Suatu saat Tuhan pasti panggil dia pulang. Maksudnya ke jalan yang benar. Ya, itu. Pak Andi. Ya, saya terakhir, Pak. Dani. Terakhir, Pak. Jawabannya singkat barangkali. Pak Ya. Andi, kalau boleh tahu, Pak Andi penganut single predestination atau double predestination, Pak? Maksudnya ketika Allah memilih dan Allah melaknat itu simetris apa tidak, Pak? Gitu. Kalau menurut Pak Andi. Double predestinasi, tapi tidak simetris. Wah, baru kali ini, Pak.
Pak Andi harus menjelaskan hari Kamis, Pak. Baik, bisa disambung Pak nanti Pak jawabnya Pak. Iya. Baik. Hari Kamis saya tagih, Pak. Oke. Saya juga ya Pak Alia, nagih ya. Bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya yang terus-menerus diberikan kepada kita sehingga pemahaman firman boleh makin lama makin jelas, makin clear. Dan kita sudah sampai pada kesimpulan irresistible grace, anugerah yang tidak mungkin ditolak, karena orang yang sudah dicelikkan mata rohaninya tidak mungkin menolak anugerah Allah. Dan orang yang tidak dicelikkan mata rohaninya tidak mungkin bisa menerima anugerah Allah. Ya, ini boleh membuat saudara dan saya makin bersyukur karena saudara dan saya bisa menerima anugerah Allah bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kemampuan Anda, tapi karena anugerah Tuhan yang sudah mencelikkan mata rohani kita sebelum kita percaya kepada Kristus. Puji Tuhan atas anugerahnya, dan kita akan masuk dalam doa. Saya boleh minta Pak Eki Ang bisa memimpin kita dalam doa. Ya, suara saya dengar ya Pak ya? Dengar. Ya. Oh, saya ya Kita Pak. berdoa. Oh. Pak Eki. Oh ya oke. Halo. Ya, silakan. Ya, kita berdoa, kita akan mengakhiri persekutuan malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini, di mana kami boleh bertemu satu dengan lain melalui virtual Zoom ini. Kami mempelajari bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar yang tidak mungkin kami tolak untuk hidup kami, sehingga kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Ya. Terima kasih ya Bapak. Malam hari ini biarlah kami boleh penuh dengan sukacita dan kami boleh beristirahat sepanjang malam hari ini di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Pak Andi Alim ya, di mana beliau Engkau tempatkan senantiasa boleh menjadi berkat bagi kami semua dan bagi banyak orang yang mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Beri hikmat Roh Kudus mempersiapkan senantiasa di mana saja Pak Andi Alim berada. Terima kasih Bapak. Malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.